Assalamualaikum soli-solika semuanya. Masih sehat ya semuanya? Masih semangat? Semangat dong. Baik, hari ini saya Ustazah Aning. Mari kita semuanya hari ini belajar tentang masih tema 1, subtema 2 tentang hewan sahabatku. Mari kita simak bersama-sama ya. Tetap semangat, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Oke? Masih ada beberapa hewan yang pengaruhnya ternyata sangat besar sekali bagi manusia. Baik, hari ini kita membahas mengenai pengaruh keberadaan hewan bagi manusia. Apa yang pertama? Yang pertama, hewan sebagai bahan pangan. Ini maksudnya hewan bisa diambil dagingnya, susu, dan telurnya. Misalnya ada ayam, kambing, sapi, domba, kerbau, burung, dan mungkin masih banyak lagi. Nah, di sini ada beberapa gambar yang sudah perlihatkan sama Ananda sekalian. Di sini ada sapi yang bisa kita ambil dagingnya, susunya, dan ini ada ayam yang bisa kita manfaatkan daging dan telurnya. Dan ternyata hewan ternyata juga bisa kita gunakan sebagai bahan sandang. Hewan sebagai bahan sandang atau bisa kita buat sebagai pakaian atau bahan pakaian bisa seperti baju, sepatu, sandal, ikat pinggang, tas. Banyak yang diambil dari hewan tertentu seperti ulat sutra, kulit kambing, kulit kerbau, dan kulit sapi. Nah, di sini ini ada tas, ini dari kulit buaya, dan ini domba. Itu biasanya bisa dimanfaatkan sebagai bahan baju, bahan tebal supaya tidak kedinginan. Biasanya seperti itu, ya. Beberapa hewan juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan. Nah, ini contohnya ada kadal untuk gangguan pada organ ginjal dan paru-paru, untuk penderita asma, batuk, TBC atau tuberkulosis. Ada juga tokek untuk mengobati tumor ganas, asma, dan biasanya orang-orang Jawa dulu sebagai tokek itu untuk mengobati sakit gatal-gatal, ya. Ada juga cacing tanah untuk mengobati penyakit tipes, ular kobra. Nah, ular kobra ini banyak sekali ya manfaatnya ternyata. Daging ularnya itu bisa digunakan untuk terapi pengobatan penyakit kulit. Darah dan empedu dari ular kobra itu biasanya digunakan sebagai ramuan obat berbagai macam penyakit dalam, seperti kencing manis, liver, rematik, batuk, asma, lemah jantung. Hewan juga bisa kita manfaatkan sebagai bahan perhiasan dan kerajinan. Misalnya ular dan buaya bisa kita buat sebagai bahan dasar tas, kerang sebagai hiasan rumah yang biasanya sering kita jumpai di wisata pantai. Terus ada juga hiasan-hiasan di dalam ruangan itu seperti penyu, kupu-kupu, gajah, burung, sapi, kerbau, dan kambing. Biasanya hewan itu hewan yang sudah mati kemudian diawetkan. Hewan ternyata juga bisa sekali membantu pekerjaan manusia ya nak. Ini maksudnya hewan bisa dimanfaatkan tenaganya untuk meringankan pekerjaan manusia, seperti kuda, kerbau, sapi, anjing, keledai, unta,
burung merpati. Kalau burung merpati itu biasanya zaman dulu ya, kalau berkirim surat atau lewat burung merpati. Terus lumba-lumba itu biasanya di sirkus-sirkus, dan gajah itu biasanya sebagai alat angkut ya. Ada juga nak hewan yang pintar sekali menjaga kesuburan tanah, seperti cacing dan jangkrik. Loh, mengapa Ustazah? Karena jangkrik dan cacing itu selalu membuat lubang atau sarang di dalam tanah, sehingga oksigen akan mudah sekali masuk ke dalam tanah. Akibatnya apa? Akibatnya tanah semakin gembur dan menguntungkan bagi manusia. Apa keuntungan kita, nak? Keuntungan kita, setiap kita menanam tanaman, tanaman itu pasti akan tumbuh dengan subur dan menghasilkan buah-buahan yang banyak, yang subur juga. Nah, hewan juga bisa menghasilkan pupuk. Pupuk yang berasal dari kotoran hewan ada disebut sebagai pupuk kandang. Hewan itu menghasilkan bahan penyubur tanaman berupa pupuk dari kotorannya. Ya, jadi kotoran hewan yang kita manfaatkan sebagai pupuk yang bisa menyuburkan tanaman. Nah, berikutnya kita belajar mengenai perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan itu ada dua macam. Yang pertama, yaitu perkembangbiakan vegetatif atau tak kawin, dan yang kedua perkembangbiakan generatif atau kawin. Di mana perkembangbiakan vegetatif itu terjadi pada hewan tingkat rendah, bisa membelah diri, bertunas, fragmentasi. Kalau perkembangbiakan generatif itu terjadi pada ovipar, vivipar, ovovivipar ya. Mari kita ulas satu persatu. Ikuti Ustazah ya. Perkembangbiakan vegetatif yang pertama yaitu membelah diri. Nah, membelah diri ini terjadi pada hewan bersel satu, contohnya amoeba dan paramecium. Nah, ini contohnya. Ini amoeba, ini paramecium. Kita bahas setelah ini ya. Nah, perhatikan baik-baik proses membelah diri paramecium ini. Ini yang pertama, yang atas sendiri. Ini kita ibaratkan sebagai induknya, ya. Ini induknya masih satu, masih menyatu. Dan proses ke bawah, dia sudah mulai mau mengalami pembelahan, ya. Berikutnya ke bawah. Nah, ada kan perbedaannya? Dia sudah mulai proses membelah dan akhirnya apa, nak? Ini anaknya. Dia melahirkan dua paramecium baru lagi, dan ini nanti akan seperti induknya lagi. Ini nanti juga akan bisa membelah, ini juga akan membelah. Ya, ini proses dari paramecium, membelah diri. Mengerti nggih? Nah, proses membelah diri yang kedua sama ya prosesnya, sama seperti paramecium tadi. Yang ini terjadi pada amoeba. Nah, ini perhatikan. Yang pertama, ini mother amoeba atau ibu atau induk dari amoeba. Kemudian dia akan mengalami suatu perpisahan atau proses membelah. Proses membelah, tapi ini jaraknya masih berdekatan ya. Kemudian berproses terus dan akhirnya lihat ini ada daftar amoeba. Dia sudah mulai benar-benar membelah diri. Dan ini juga sama. Ini nanti juga bisa membelah diri lagi, begitu seterusnya. Jadi satu amoeba bisa menjadi beribu-ribu bahkan berjuta-juta amoeba. Paham ya? Perkembangbiakan vegetatif yang kedua yaitu bertunas. Ya, bertunas itu terjadi pada hidra. Akan Ustazah jelaskan di tayangan berikutnya ya. Nah, seperti ini proses pertunasan pada hidra.
Coba lihat gambar yang pertama. Gambar yang pertama ini di mana hidra ini satu cabang, ya, mengalami satu cabang saja. Kemudian berproses, dia mulai tumbuh cabang baru atau tunas baru. Nah, dari satu tunas ini, lihat proses berikutnya. Dari satu cabang ini atau satu tunas ini, dia juga akan membuat cabang-cabang kecil lainnya. Begitu seterusnya. Dari cabang-cabang kecil ini, dia juga nanti akan bisa bertunas lagi, akan tumbuh cabang-cabang yang baru lagi. Nah, itu penjelasan dari hidra atau bertunas. Perkembangbiakan vegetatif yang ketiga yaitu fragmentasi. Ini terjadi pada cacing pipih, di mana proses fragmentasi itu yaitu memotongkan tubuhnya. Untuk apa, Ustazah? Untuk menghasilkan individu baru. Dan cacing pipih itu biasanya dapat kalian temukan di bebatuan. Penjelasannya Ustazah jelaskan di tayangan berikutnya nggih. Nah, sekarang coba kalian amati. Mari kita amati bersama-sama ya, Nak. Ini proses perkembangbiakan planaria atau cacing pipih dengan cara fragmentasi. Perhatikan yang pertama, ini induknya hanya satu, ya. Dia mulai proses memotongkan dirinya atau mengalami proses fragmentasi di mana terpotong menjadi 3 bagian. Ada kepala, badan, sama ekornya. Di mana yang kepala ini sudah terpotong, kemudian akan tumbuh sendiri badannya atau ekornya akan tumbuh. Dan akhirnya akan menghasilkan individu baru, utuh. Begitu juga dengan ekornya. Hasil potongan ekornya ini dia akan lahirlah kepala dan akhirnya akan menjadi individu utuh juga. Loh, badannya kemana Ustazah? Badannya juga sama. Badannya akan melahirkan kepala sama ekornya. Begitu seterusnya. Jadi satu planaria atau satu cacing apabila mengalami fragmentasi akan berkembang sekali menjadi banyak sekali. Perkembangbiakan generatif yang pertama yaitu vivipar atau melahirkan. Itu terjadi pada hewan mamalia, di mana terjadi pembuahan atau pertemuan antara sperma dan ovum. Di mana ciri-ciri dari vivipar atau melahirkan itu apa, Nak? Yang pertama itu pasti memiliki daun telinga. Dan yang kedua, betina memiliki kelenjar susu yang digunakan untuk menyusui anaknya. Yang ketiga, bentuk fisik tubuh anak yang baru saja dilahirkan itu sama persis dengan induknya. Dan janin akan tumbuh relatif lambat. Janin mendapatkan makanan dari induk melalui perantara tali pusat dan juga plasenta. Janin tumbuh dan berkembang selama masa kehamilan di dalam organ bernama rahim. Ya, itu tadi ciri-cirinya. Dan Ustazah ingatkan lagi, vivipar itu terjadi pada hewan mamalia bisa berupa kerbau, sapi, kucing, gajah, dan hewan mamalia lainnya. Oke? Perkembangbiakan generatif yang kedua yaitu ovipar atau bertelur, di mana itu terjadi pada burung, amfibi, dan katak. Ya, ciri-cirinya apa Ustazah? Ciri-cirinya yang pertama, tidak memiliki kelenjar susu. Dan yang kedua, tidak memiliki daun telinga. Karena tidak memiliki kelenjar susu, otomatis sang induk tidak menyusui anaknya. Ya. Terus, janin mendapatkan makanan dari mana Ustazah? Janin mendapatkan makanan dari cadangan makanan yang sudah tersimpan di dalam telur. Ya, itu contohnya. Contoh hewannya terjadi pada burung, amfibi, dan ikan. Burung itu terjadi pembuahan internal, sedangkan katak dan ikan itu terjadi pembuahan eksternal yang akan Ustazah jelaskan di tayangan berikutnya. Tetap ikuti Ustazah ya.
Nah, sekarang kita bahas mengenai pembuahan eksternal, di mana pembuahan eksternal itu terjadi di luar tubuh, di mana telur itu dibuahi di luar tubuh induknya. Ini contohnya terjadi pada hewan apa nak? Katak. Nah, kalau yang ini pembuahan internal. Jadi lawan dari eksternal yaitu internal. Pembuahan internal adalah terjadi di dalam tubuh, di mana anaknya mendapatkan makanan dari kuning telur, ya, di mana sang induk mengerami telurnya. Perkembangbiakan generatif yang ketiga yaitu ovovivipar atau bertelur dan beranak. Ini di mana makanan embrio berasal dari telur. Ciri-cirinya apa Ustazah? Ciri-ciri ovovivipar, mohon maaf. Yang pertama, telur berkembang di dalam tubuh sang induk. Kemudian, janin yang ada di dalam telur mendapatkan makanan dari cadangan makanan yang sudah ada di dalam telur. Yang ketiga, saat mencapai usia matang, telur tersebut menetas dalam tubuh induknya dan anak pun keluar dari dalam tubuh sang induk. Ini contohnya. Contohnya yaitu beberapa jenis ular, beberapa jenis hiu, kadal, ikan pari, paus, dan lain-lain. Berikutnya kita belajar mengenai hewan endemik. Ada yang pernah tahu apa sih hewan endemik itu, nak? Apa? Iya, betul. Hewan endemik adalah hewan yang hanya bisa ditemukan di daerah tertentu saja. Ya, contohnya apa? Kita lihat tayangan berikutnya. Tetap semangat. Nah, ini Ustazah tayangkan persebaran hewan yang ada di Indonesia. Bisa kalian pelajari, bisa kalian lihat sendiri. Di Kalimantan ada hewan apa, di Jawa ada hewan apa, di Sumatera, di Riau, di Sulawesi, ya, dipelajari sendiri. Nanti kapan-kapan Ustazah akan menanyakan sama kalian. Siap, nak? Oke. Nah, berikutnya lestarikan hewan dan tumbuhan. Kira-kira ada apa saja ya? Kita simak bersama-sama. Nah, kita perhatikan bersama-sama tayangan sekilas yang Ustazah tayangkan ini. Pengaruh kegiatan manusia terhadap lingkungan. Ya, apa yang terjadi pada hutan kita, nak? Di sini ada hutan. Terjadi penebangan. Kemudian di sebelahnya ada kota-kota besar yang sangat megah. Kira-kira kita belajar tentang apa hari ini? Tetap ikuti Ustazah, ya. Iya. Kita belajar tentang penyebab kerusakan hutan. Penyebab kerusakan hutan itu ternyata banyak ya, nak. Penyebabnya apa saja? Yang pertama, lahan berpindah. Yang kedua, penebangan liar. Itu yang terjadi yang akibat ulah manusia. Dan yang ketiga, illegal logging. Akibat dari penggundulan hutan, ternyata banyak sekali dampaknya buat kita. Yang pertama, terjadinya global warming atau pemanasan global. Yang kedua, lapisan ozon pasti akan rusak. Dan yang ketiga, tanah menjadi kering, musim menjadi tidak menentu, hewan dan tumbuhan otomatis akan kehilangan tempat tinggal. Dari akibat kerusakan hutan tadi, maka kita wajib untuk menjaga kelestarian hutan. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus melakukan reboisasi atau penghijauan. Yang kedua,
Pemerintah harus tegas membuat undang-undang tentang illegal logging dan perburuan. Dan yang ketiga, membuat perlindungan hewan dan tumbuhan langka. Tadi kita belajar salah satu penyebab langkanya hewan yaitu akibat ulah manusia yang melakukan perburuan liar. Apa sih Ustazah perburuan liar itu? Baik, perburuan liar adalah pengambilan hewan dan tanaman liar secara ilegal dan bertentangan dengan peraturan konservasi serta manajemen kehidupan liar. Di mana perburuan liar itu merupakan pelanggaran terhadap peraturan dan hukum perburuan. Jadi ini tidak boleh ya nak, jangan dilakukan ya. Perburuan liar dan pembundulan hutan pasti akan berdampak negatif. Dampaknya apa Ustazah? Dampaknya hewan dan tumbuhan yang kita buru itu akan menjadi langka. Supaya hewan dan tumbuhan itu tidak langka, maka pemerintah mendirikan Suaka Marga Satwa dan Cagar Alam. Apa itu Ustazah? Suaka Marga Satwa adalah tempat perlindungan khusus hewan langka. Sementara Cagar Alam adalah tempat perlindungan tumbuhan dan hewan langka. Tahu ya bedanya? Nah, mari kita bersama-sama melindungi hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita, karena mereka semuanya adalah ciptaan Allah yang wajib kita jaga. Alhamdulillah ya nak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kesimpulannya yang pertama, hari ini kita belajar tentang manfaat dari berbagai hewan. Yang pertama, hewan bisa dimanfaatkan untuk dijadikan bahan sandang, bisa sebagai pengobatan, dan masih banyak lagi. Dan yang kedua, tentang mengenai perkembangbiakan hewan. Jadi ada perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Dan yang ketiga, mengenai perlindungan hewan dan perlindungan tumbuhan yang sudah didirikan oleh pemerintah, yaitu tentang Suaka Marga Satwa dan Cagar Alam. Itu tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa tetap semangat belajarnya meskipun kita kondisinya masih seperti saat ini. Ya nak, itu saja dari Ustazah. Kurang lebihnya Ustazah minta maaf. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.